La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Halo sahabat sekalian, jumpa lagi di channel Monceri Media. Di video kali ini kita masih tetap membahas tentang keutamaan sholat. Nah, sahabat sekalian, hingga detik ini di antara sahabat-sahabat sekalian, siapakah yang pernah merasa dalam keadaan yang sedih, gundah gulana? Bagi para pemuda atau remaja, mungkin disebabkan masalah remaja, masalah percintaan atau masalah pertemanan. Dan buat yang baru berumah tangga, mungkin karena masalah ekonomi, susahnya cari pekerjaan, atau mungkin sedang ada masalah dengan orang tua atau mertua, atau dengan pasangannya yang sedang menyesuaikan diri, atau juga buat orang tua yang saat ini sedang bingung bagaimana mengatasi anak-anaknya ini untuk mengarahkan mereka supaya lebih baik dalam bertingkah laku atau lebih tepatnya berakhlak. Maka di video kali ini masih membahas tentang keutamaan sholat. Bagaimana sebelumnya ini sudah kita bahas tentang fadilah-fadilah orang yang mendirikan sholat fardu ya. Juga bagi orang-orang yang menambah amaliyah sunnah nafilah, ya, ini amalan-amalan tambahan yang akan memperkuat ibadah fardu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat yang cuma 5 waktu dalam sehari. Sahabat sekalian, Rasulullah menyampaikan satu hadis yang bisa menjadi salah satu motivasi buat kita, yaitu rakaataini qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita mendirikan sholat subuh dengan berjamaah. Keutamaan dari mendirikan sholat sunnah 2 rakaat fajar ini sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hal ini memang perlu sebuah keimanan yang kuat untuk meyakini sabda Rasulullah SAW ini. Maksudnya bagaimana lebih baik daripada dunia dan isinya? Kita bisa lihat dunia ini isinya apa saja. Apa yang menarik dalam pandangan mata kita itulah memang dunia. Bangunannya, keramaiannya, fasilitasnya, kemegahan bangunan-bangunannya, itulah dunia, isi dari dunia, belum yang lainnya. Tetapi sahabat sekalian, seringkali kita ini memandang secara zahir saja. Kalau tidak berupa uang atau barang, kita tidak pernah meyakini akan sebuah fadilah dari sebuah amaliyah. Nah, beda kalau kita diajak, gimana kalau kita kerja ke luar negeri? Nanti di sana tuh bayarannya besar, 1 bulan bisa 15 juta. Maka kalau ada kabar seperti ini datang kepada kita, akan ada sebuah giroh, semangat yang menggebu-gebu bagaimana bisa berangkat kerja ke luar negeri untuk mendapatkan gaji yang besar, yang 10 atau 15 juta, bahkan mungkin 25 juta per bulannya, daripada di negeri kita sendiri. Tetapi di sisi lain sahabat sekalian, ada sebuah amaliyah, yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka buat kita yang sudah bisa mengamalkan amaliyah ini, sudah bisa mendirikan sholat sunnah ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebentar lagi hadiah itu akan datang dalam kehidupan kita. Sebentar lagi bagaimana Ustaz? Kita kan masih muda, masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sobat sekalian, dunia ini singkat saja ya, 60-70 tahun itu pasti kebanyakan manusia sudah berakhir kehidupannya. Bahkan kadang nggak nyampe 60, bahkan nggak nyampe 70 juga. Banyak yang 50, 40 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dibawa ya amaliyah soleh ini, perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah baginda Rasulullah, itulah yang akan kita bawa dalam kehidupan yang ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maka keajaiban sholat subuh ini menyimpan begitu banyak misteri. Kalau sholat sunnahnya saja bisa menghadirkan begitu banyak keutamaan, bagaimana dengan sholat subuhnya sendiri? Maka sholat subuh ini
Dikabarkan oleh Rasulullah, barang siapa yang bisa mendirikan sholat subuh dengan berjamaah, maka seperti ya mendirikan sholat semalam suntuk, ya, menunaikan sholat sunnah semalam suntuk. Artinya dimulai dari lepas maghrib sampai adzan subuh berkumandang. Nah, di antara kita siapa yang pernah melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk? Ya mungkin kalau ada bisa dijawab di sini. Itu pun gak setiap hari kan. Nah, kalau kita bisa melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk itu, kadang kala kita sholat sunnah tarawih aja beratnya masya Allah, ya, yang cuma kadang 8 rakaat atau bahkan 11 atau 23 itu pun sudah terasa berat sekali. Maka disinilah pentingnya kita menghadirkan, ya, fadilah atau keutamaan dalam setiap amalan-amalan agama. Yakinlah bahwa kalau kita tidak menghadirkan keutamaan atau janji-janji Allah dan Rasulullah, kita nggak akan ada giroh, nggak akan ada semangat untuk melaksanakan perintah tersebut. Bahkan lebih banyak dari kita ini semangat kalau jeragan kita atau majikan kita itu menjanjikan sebuah bonus yang nilainya ya mungkin bagi kita mungkin besar. Nah, kalau bisa tembus nanti target sekian, nanti dapat bonus 1 juta, dapat bonus 2 juta dalam 1 bulan, itu pun kita mati-matian untuk mengejar bonus tersebut. Padahal sahabat sekalian, kalau kita tunaikan, kita dirikan sholat fardu dengan berjamaah, bonusnya bukan sekedar bonus dunia, tetapi bonus-bonus akhirat akan kita dapatkan. Nah sobat sekalian, buat kita yang memang kembali yang tadi yang sedih, gundah gulana, lepas sholat subuh, jangan segera beranjak dari tempat duduk kita. Duduk sebentar, baca wirid-wirid yang sunnah itu, kemudian doa panjang-panjang, ya. Mungkin bagi kita kalau doa 15 menit sudah terlalu panjang, ya. Doa 30 menit lebih panjang lagi kita, bagi kita sudah terlalu berat. Karena doa meskipun yang sekedar mengangkat tangan kemudian meminta kepada Allah, ya Allah saya minta uang, ya Allah saya minta kendaraan, sekedar minta kepada Allah kadang terasa berat sekali kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya Allah tolong kita, hadirkan keutamaan setiap perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah. Kalau kita berdoa, janji Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan diijabah, akan dikabulkan, baik cepat maupun lambat. Kalau tidak di dunia yang sementara ini, di akhirat pasti dikabulkan dengan cara yang berbeda, yang lebih daripada ekspektasi yang kita harapkan. Ekspektasi kita melebihi kenyataan yang ada. Nah, mungkin masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita bisa kita adukan selepas sholat subuh. Kalau kita tidak bisa mendirikan sholat tahajud, karena memang itu juga perlu perjuangan, tapi setidaknya kita bisa mendirikan sholat subuh dengan berjamaah. Selesai sholat jangan langsung pergi, adukan dulu persoalan dan permasalahan kita. Setelah itu barulah kita pulang, kemudian kita cari solusinya, ya. Apa yang telah dipikirkan tadi pagi itu yang kita kerjakan, karena ada jaminan juga dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa saja, ya, hambaku yang mendirikan sholat subuh dengan berjamaah, dia dalam jaminanku. Jaminan siapa? Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sobat sekalian, dari sholat subuh inilah muncul beberapa tulisan-tulisan, ya, dari sahabat-sahabat kita tentang keajaiban sholat subuh, The Miracle of Subuh. Ada juga film pendek itu Pejuang Subuh. Ini menandakan bahwa sholat subuh ini menyimpan ya ribuan misteri, yang di situ ada banyak keajaiban buat kita yang bisa mendirikan. Maka kejarlah sobat sekalian, bagaimana agar bisa mendirikan sholat subuh dengan berjamaah. Usahakan bangun kalau bisa sebelum ayam jantan berkokok, supaya kita bisa mendirikan sholat subuh dengan berjamaah di tempat adzan dikumandangkan. Ini terutama buat laki-laki. Terus kalau buat perempuan bagaimana? Diusahakan di rumah, ya, lebih awal untuk mendirikan sholat subuh. Setelah itu juga diusahakan sama seperti laki-laki tadi itu, selesai sholat subuh kemudian kita adukan segala persoalan kehidupan yang ada dalam diri kita.
Saya yakin nggak ada manusia yang nggak punya masalah, meskipun kelihatannya anteng, ayem, adem, kayaknya tenang gitu. Saya yakin kita itu punya masalah yang hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Nah, maka bagaimana agar masalah-masalah itu bisa selesai dan ada jalan keluar yang tepat? Kita tidak akan pernah bisa kalau kita hanya mengandalkan akal kita. Kita kembalikan kepada Allah selaku zat yang menciptakan diri kita dan masalah yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Nah, sobat sekalian, inilah pentingnya kita dalam mendirikan sholat fardu yang cuma 5 waktu. Maka buat kita, sekali lagi, kalau memang belum bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Saya yakin di antara kita juga nggak mungkin kerja lah sampai subuh. Ada Ustadz, ini saya juga jaga, jaga toko dan lain sebagainya. Tapi apakah semuanya? Kan juga tidak. Maka subuh ini adalah waktu yang luang di antara waktu-waktu yang lain. Oke, mungkin zuhur masih sibuk bekerja, asar mungkin masih dalam perjalanan, maghrib juga demikian, kecapean, mungkin isya juga ketiduran. Tapi apakah subuh ini juga masih dalam kondisi kerja dan perjalanan? Saya rasa di antara kita semua tentu mempunyai banyak waktu luang pada waktu subuh ini. Maka insya Allah kalau kita bisa mendirikan sholat subuh, Allah akan tolong kita untuk bisa mendirikan sholat fardu yang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mungkin di antara kita ada yang punya kisah menarik setelah kita mendirikan sholat, mengadukan masalah kita setelah selesai sholat. Ya mungkin bisalah berbagi cerita di IG, Instagram yang saya taruh di deskripsi link. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal